Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik wa iqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah tadi menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat pohon di luar sana gitu ya, pohon apa kira-kira yang kelihatan di sini? Yang itu pohon apa tuh mas? Sukun ya? Sukun. Iya, yang daunnya gitu ya. Itu kalau kita lihat pohon sukun tinggi seperti itu, terus dia bergoyang kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Itu bergoyangnya dia karena apa kira-kira? Pohonnya tinggi tuh. Terus kita lihat kadang-kadang dia ke kiri, kadang dia ke kanan. Terus dia goyang kiri kanan karena apa kira-kira? Karena angin. Enggak, cara logika aja nih, ada pohon, kita lihat, dia goyang kiri kanan. Karena dihembus oleh angin, maka dia bergoyang kiri dan kanan. Terus kalau kita di jalanan lihat mobil, tadinya diam, mendadak dia jalan tuh mobil, karena didorong oleh apa kira-kira? Oleh mesinnya. Nah, kalau ada manusia diciptakan oleh Allah, banyak mengerjakan ibadah-ibadah, taat kepada Allah, didorong oleh apa kira-kira? Oleh imannya. Jadi orang yang imannya teguh, yang kokoh imannya tuh, segala perintah Allah, syariat Allah, ibadah-ibadah diturunkan oleh Allah kepada dia, sempurna dia kerjakan karena imannya. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq habis sholat dengan Rasulullah, sholat subuh. Sholat subuh itu jam berapa kira-kira sekarang? 4:45 lah kira-kira ya. Selesai subuhnya jam 5. Itu lepas sholat subuh, para sahabat dan Rasulullah itu duduk dalam satu majelis. Jadi kalau subuh selesai kira-kira jam berapa? Ya jam 5 lewat 5 lewat 10 lah kira-kira gitu ya. Masih gelap suasananya. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini, pagi ini, sudah membantu anak yatim? Pagi-pagi buta. Lalu semua sahabat terdiam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya ya Rasulullah. Gitu. Jam 5 ditanya oleh Rasul, siapa di antara kalian sudah bantu anak yatim? Kita kadang-kadang subuh aja ketiduran ibu ya. Apalagi mau nolong orang lain gitu kan. Ini Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa yang pagi-pagi seperti ini sudah nolong anak yatim? Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Lalu Rasul teruskan lagi pertanyaannya, siapa yang hari ini sudah sedekah buat fakir miskin? Semua pun terdiam. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, saya ya Rasulullah. Jadi sudah bantu anak yatim, sedekah fakir miskin dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq pagi-pagi hari. Jadi mungkin sebelum dia berangkat ke masjid sholat subuh, dia sudah kerjakan amal-amal baik tadi itu.
Sampai Rasul bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah mengantar jenazah? Coba, subuh-subuh ada orang meninggal, dia antarkan jenazahnya, semua pun terdiam. Abu Bakar Siddiq berkata, saya ya Rasulullah. Ini kita kadang-kadang tetangga meninggal jam 12 siang aja kita nggak antar. Ini sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq, pagi dini hari jam 5 orang meninggal, dia ikut mengantarkan jenazahnya. Lalu apa kata Rasulullah? Wallahi demi Allah, andai kata seluruh manusia dari mulai pertama kali diciptakan oleh Allah sampai nanti akhir zaman, dikumpulkan semua manusia, lalu ditimbang imannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sendiri ditimbang dengan seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu kata Rasulullah, wallahi demi Allah, timbangan Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih berat dibandingkan semua manusia. Jadi benar karena faktor imannya, sehingga semua perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah diperintahkan oleh Allah, dia sempurna kerjakan. Karena sejatinya hanya imanlah yang menjadikan manusia itu sempurna di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Jadi jangan salah persepsi hari ini. Orang kalau ingin mulia di hadapan orang banyak, harus punya harta, harus punya materi, harus punya rumah gedung, punya kendaraan. Wah, dalam Islam bukan seperti itu. Yang memuliakan manusia di hadapan Allah adalah iman. Maka kata Rasulullah dalam ayatnya, apa kata Rasulullah? Wala takhinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau pernah merasa lemah, merasa sedih, merasa khawatir, merasa takut. Engkau paling tinggi, paling mulia selama dalam keadaan beriman. Jadi iman itu menentukan manusia mulia atau tidak mulia di hadapan Allah karena imannya. Maka pastikan iman itu kita jaga, kita rawat agar Allah menjadikan kita manusia mulia baik dunia maupun akhirat. Jadi orang kalau beriman itu bukan dimuliakan di dunia saja, bahkan sampai akhirat pun Allah muliakan mereka. Dan kalau kita tahu kan, kalau sering kita lafazkan dalam zikir-zikir atau pengajian ibu-ibu itu, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Artinya apa itu? Miftahul jannah. Kan sering tuh kita zikir, kita bersolawat, kita bersenandung di masjid-masjid zikir dengan seperti itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu artinya kunci untuk buka pintu surga itu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat keimanan. Maka iman harus dijaga, harus dirawat. Agar apa? Agar kita bisa mudah buka pintu surga. Nah, kalau kita nggak punya iman yang sempurna, iman yang kuat, nggak paham kalimat la ilaha illallah, bagaimana kita bisa buka pintu surga? Sulit. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan, orang ketika akhir hayatnya, ketika sakaratul mautnya, ketika dicabut ruhnya oleh malaikat, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya nggak? Hadis riwayat Muslim nomor 1631, 1631. Man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya, ketika sakaratnya, sakaratul mautnya, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti kata Allah dia masuk dalam surga. Cuman masalahnya, gampang nggak kira-kira ketika sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat itu? Gampang nggak kira-kira, Bu? Gampang nggak Pak kira-kira, Pak? Kalau sekarang gampang-gampang. Sekarang masih hidup kita, sekarang masih sadar kita. Pengalaman saya pribadi ketika mendampingi orang-orang sudah sakaratul maut, berapa kali belum pernah saya menyaksikan ada orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Ketika sakaratul maut kondisi yang berat, kondisi yang sulit buat kita. Karena saat itu kata Rasulullah, sakitnya kita, perihnya kita, beratnya kita menerima azab pada saat itu seperti orang disabet dengan 700 sabetan pedang. Orang hidup disabet dengan 700 pedang, badan kita, tubuh kita, sampai luka terkoyak sedemikian rupa. Itulah sakitnya ketika sakaratul maut. Kira-kira masih bisa nggak ngucapin kalimat itu? Kira-kira masih bisa nggak kira-kira? Berat. Belum lagi di satu sisi iblis, setan menggoda kita nggak ketika sakaratul maut? Masih menggoda nggak kira-kira? Iblis, setan menggoda kita nggak kira-kira? Ternyata iblis dan setan itu, kata para ulama, menggoda manusia yang hebat itu, yang dahsyat itu, justru ketika sakaratul maut.
Mau. Karena logikanya begini, kita dikasih umur misalnya 70 tahun ya, 70 tahun umur kita. Setan menggoda kita 70 tahun, 70 tahun. Akhirnya kita tergelincir. Atau setan menggoda kita ketika sakaratul maut, cuman hitungan detik, hitungan menit. Terus kita tergelincir juga. Buat setan, lebih bagus yang mana kira-kira? Menggoda 70 tahun atau nggak ada 10 menit kira-kira? 10 menit. Kayak kita nih, kerja 70 tahun, gaji 2 juta. Kerja 1 menit, gaji 2 juta, pilih mana kira-kira? 1 menit. Setan pun begitu. Secara logis ya, secara akal ya. Dia akan gunakan segala tipu dayanya, godaannya ketika manusia sakaratul mau. Untuk digelincirkan, untuk digoda agar mengingkari kalimat la ilaha illallah. Maka ketika bicara masalah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang menjadikan kita tenang dunia akhirat, menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Kenapa? Kalimat ini menjadi wasilah Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Tapi ironisnya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengucapkan kalimat ini di akhir hayat kita tidak mudah. Tidak mudah. Kira-kira siapa orang yang bisa dimudahkan oleh Allah ketika sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Siapa kira-kira? Karena faktanya nggak semua orang ketika dia hidup mungkin sering dia lafazkan kalimat itu, sering dia ucapkan kalimat itu. Ketika sakaratul maut, Allah takdirkan sulit baginya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tentu orang-orang yang sepanjang umurnya dari awal, pertengahan sampai akhir, dia pahami kalimat la ilaha illallah, dia kerjakan kalimat la ilaha illallah, lalu dia perjuangkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang semacam itulah yang akhir hayatnya insya Allah dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus pahami betul, sepanjang usia kita ini, pahami kalimat la ilaha illallah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu atas dasar kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan surga dan neraka pun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini pun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat ironis kalau ada orang hari ini dihidupkan oleh Allah 50, 60, 70 tahun tapi tidak paham kalimat la ilaha illallah. Sangat ironis, sangat disayangkan. Allah menciptakan semua yang diciptakannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kita nggak sadar kalimat la ilaha illallah. Maka kita perlu pastikan, kita pahami, kita kerjakan, lalu kita amalkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu menjadi penentu kita selamat dunia akhirat atau kita celaka dunia akhirat. Dalam 103 surah Al-Asr yang sering kita baca, kita semua hafal insya Allah. Ini menjadi penegasan. Atas dasar kalimat la ilaha illallah, atas dasar iman sajalah manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, tanpa iman, manusia akan celaka dunia dan akhirat. Apa bunyinya surat Al-Asr itu? Surat 103. Coba pelan-pelan. Cuma 3 ayat tuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Coba kita kaji pelan-pelan satu ayat yang pendek ini. Satu surah yang pendek ini. Wal asri artinya apa? Yang lain artinya wal asri. Artinya maknanya demi waktu. Wal asri artinya, ini pelan-pelan kita kaji coba. Asri juga ya. Surat Asr. Kenapa ketika Allah katakan wadduha artinya apa? Sama ya. Wadduha artinya apa? Demi waktu duha. Wal lail Malam. demi waktu lail, waktu malam. Wal fajr demi waktu fajar. Ini wal asri demi waktu asar. Kenapa waktu asar dipilih oleh Allah? Karena dalam Islam pergantian hari, pergantian masa dihitung asar masuk ke maghrib. Maka kalau kita hitung hilal 1 Syawal 1 Ramadan, mulainya itu dari asar ke maghrib. Bukan seperti orang-orang di luar sana yang hitung pergantian hari jam 12.00.
Dalam Islam itu pergantian itu dari asar menuju maghrib. Jadi seakan-akan Allah berikan isyarat kepada kita semua sebagai manusia. Wahai manusia, demi pergantian waktu, demi pergantian hari, demi pergantian masa, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh kata Allah, Allah bersumpah, sungguh semua manusia tidak ada pengecualiannya, semua dalam keadaan husrin. Apa husrin itu? Artinya apa husrin itu? Celaka. Pondok yang Wal asri innal insana lafi khusrin. Iya Ustaz. Khusrin, kerugian, kebinasaan, kecelakaan. Perhatikan ayatnya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi pergantian masa, pergantian waktu, pergantian hari, semua manusia tidak ada pengecualiannya, semua kata Allah. Tidak ada pengecualiannya, semua khusrin, gitu kata Allah. Semua celaka, semua binasa, semua merugi. Nggak ada pengecualiannya, mau dia orang Jawa, mau dia orang Sunda, nggak ada. Mau dia orang Sumatera, nggak ada. Semuanya khusrin, kata Allah. Jadi dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu, bergantinya hari, bergantinya bulan, semua manusia dalam keadaan celaka, dalam keadaan merugi. Nggak ada pengecualiannya. Mau dia S1, mau dia S2, mau dia S3, mau dia S berapa, semua celaka kata Allah. Illalladzina amanu. Illa itu artinya apa? Kecuali. Kalau dikecualikan oleh Allah, itu banyak apa dikit kira-kira? Dikit. Banyak apa dikit kira-kira? Illa, kecuali. Banyak apa dikit orangnya kira-kira? Jangan bingung coba. Dikit atau banyak kira-kira? Kata Allah, semua manusia tidak ada pengecualiannya, semua celaka, semua binasa, semua merugi, illa, kecuali. Dikit atau banyak kira-kira? Banyak terkecuali kan. Banyak apa dikit? Jadi bingung dah. Banyak dikit Aja lah. Jadi banyak dikit deh. Jadi banyak. Kalau bahasa Indonesia gini, di kampungnya namanya kamu ngapain? Cirende. Kayak Ciputat ya. Ciputat ada Cirende juga ya. Cirende. Kalau di Ciputat namanya Cirende, ini Cirende. Sebut saja misalnya di kampung Cirende ini nih. Pas lebaran semua orang pulang kampung kecuali saya. Satu kampung warganya 100 orang. Terus kita bilang, semua warga kampung ini pas lebaran pulang kampung semua. Illa kecuali saya. Sayanya banyak apa dikit? Dikit. Jadi kata Allah melalui ayat ini, surah ini, semua manusia itu kebanyakan mayoritas celaka, binasa, kecuali siapa mereka? Illalladzina amanu, orang yang beriman. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang pandai, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang terhormat, bukan. Siapa mereka yang celaka? Semua kecuali orang-orang beriman. Maka iman menjadi penting buat kita untuk kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, insya Allah dimudahkan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena pengalaman saya secara pribadi mendampingi orang sakaratul maut, belum pernah saya dengar dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan pernah satu kasus saya dampingi orang sakaratul maut, kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu lah. Diajarkan talqin oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, diajarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, nggak keluar ucapan apa-apa. Diajarkan lagi talqin lagi, terus diajarkan talqin, tapi yang keluar apa dari lisannya? Itu 5-6 tahun yang lalu. Yang keluar dari lisannya, Masya Allah, dia ngucapin begini, asik-asik jos. Itu sakaratul maut loh. Jadi lagi ngetren waktu itu tuh OPJ ya, kalau nggak salah ya. OPJ yang joget semacam itu, yang orang semua gandrung. Itu ketika sakaratul maut nggak ngucapin kalimat la ilaha illallah, yang diucapkan asik-asik. Coba bayangin. Karena apa? Akhir usia kita itu menentukan sebagai cerminan kehidupan kita di awal dan di akhir. Bagaimana kita hidup di dunia, begitulah akhirnya kita. Kalau kita banyak beraktivitas di masjid, di musola, insya Allah ketika mati pun di musola dan di masjid. Tapi kalau kita banyak di, mungkin tahu, di pasar, di mall, di tempat keramaian,
Ya kira-kira matinya kita pun di situ. Nah kalau ada orang sepanjang hidupnya dia pahami kalimat la ilaha illallah, dia kerjakan kalimat la ilaha illallah, dia perjuangkan kalimat la ilaha illallah, ketika wafat pun dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang ketika dimudahkan oleh Allah tergantung bagaimana hidupnya dia dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ini yang harus kita pahami. Dan ternyata iman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak statis. Tidak kalau sudah kita beriman ya udah kita beriman terus, tidak. Kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, kita sangat khawatir ketika dipanggil oleh Allah, dicabut usia kita, dicabut nyawa kita dalam keadaan iman lagi sedang turun. Maka kita harus menjaga iman kita. Bagaimana caranya agar tidak cepat gampang naik turun? Karena al-iman tuh yazidu wa yankus. Ya kan? Yazidu bit ta'ah wa yankus bimaksiyah. Jadi dia akan tinggi, akan kuat kalau kita taat kepada Allah, dia akan turun iman itu kalau kita bermaksiat kepada Allah. Itulah manusia. Jadi kadang-kadang kita nih kalau lagi duduk dalam majelis seperti ini kelihatannya pada alim semua. Iya nggak kira-kira? Kita pun ngalamin juga dulu gitu. Kalau duduk sama teman-teman kita lagi ngaji, ngerasanya alim. Apalagi udah pakai baju koko, pakai peci gitu kan. Ngerasanya udah paling bener gitu. Tapi pas keluar rumah 2-3 langkah udah kelihatan lagi aslinya. Begitulah manusia. Iman tuh kadang naik, kadang turun. Maka kata Rasulullah, agar iman tuh tetap terjaga, tetap konsisten, tetap utuh, harus dipelihara, harus dijaga, harus dirawat, harus dipupuk. Agar apa? Sepanjang hayat kita, umur kita, iman tetap kuat dalam diri kita. Maka kata Rasulullah, untuk menjaga kalimat la ilaha illallah makin kuat dalam kita, iman kita makin kuat, caranya gimana? Zadidu imanakum kul la ilaha illallah. Jagalah iman kalian, sempurnakan kalimat iman kalian, kokohkan iman kalian, jaga terus iman kalian dengan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi cara paling efektif kata Rasulullah agar iman kita kuat, iman kita sempurna, terjaga dalam diri kita, seringkali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan ucapan itu insya Allah akan mudahkan kita membuka pintu surga. Maka setiap kesempatan saya sering ajak para jamaah untuk terus membiasakan diri melafazkan kalimat la ilaha illallah. Jadi coba sama-sama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikuti saya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insya Allah ucapan kalimat yang sederhana tadi itu menjadi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ucapan yang kita ucapkan hari ini dan ucapan yang berikutnya kemudian hari juga menjadi mudahkan Allah mudah-mudahan itu surga buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan harta, bukan jabatan, bukan materi. Seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi pendidikan kita, kalau tanpa iman yang sempurna, rendah di hadapan Allah. Jadi orang ditinggikan oleh Allah karena imannya, direndahkan oleh Allah pun karena imannya. Surat Atin gimana Bang surat Atin? Watin wazaitun wa tukhrisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Jadi pertama Allah katakan aku ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang tinggi, tapi aku bisa rendahkan dia serendah-rendahnya kata Allah. Asfala safilin illa kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi perhatikan, lantaran iman orang bisa ditinggikan oleh Allah, lantaran iman juga orang bisa direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sedikitlah pelajaran buat kita hari ini. Yang harus kita kejar hari ini itu bukan harta, jabatan, materi, kedudukan, tapi yang harus kita kejar adalah iman. Karena nanti manusia ketika ruh sudah berpisah dengan jasadnya, lalu jasad kita digotong oleh para sahabat-sahabat kita, tetangga kita, famili kita, masuk ke liang lahat.
maka semua yang melekat dalam diri kita meninggalkan kita. Istri meninggalkan suaminya, suami meninggalkan istri, anak meninggalkan orang tuanya, orang tua meninggalkan anaknya, semua meninggalkan kita. Harta yang kita bina sekian lama, kita bangun sekian lama, kendaraan yang banyak kita punya, semua akan meninggalkan kita. Yang tersisa cuman iman dan amal soleh kita saja. Nah, sudah seberapa banyak amal soleh kita buat hari ini, kita kerjakan hari ini, karena sejatinya itulah bekal kita menghadap Allah. Nah, orang kalau sudah beriman secara sempurna, sering kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensi orang beriman itu yang paling utama, yang paling penting apa? Waalaikumsalam. Mangga. Salam ya. Mangga. Ya, boleh. Kita ya alhamdulillah. Paman. Aman. Oh. Tinggal di mana, Pak? Di komplek Pemda. Kota ya, dekat alun-alun. Dekat Oh, dekat situ. Iya. Alhamdulillah. Punten. Mangga. Enggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja, Pak. Iya. Nah, jadi kembali, sejatinya orang setelah dia beriman, ada konsekuensi yang harus dia kerjakan. Orang kalau sudah beriman, kita sudah yakin iman kita kokoh, kuat, lalu kewajiban kita berikutnya apa? Ternyata tidak ada lain kecuali mendakwahkan keimanan kita. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan wal yasmut. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau berkata, berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diam. Kata Rasulullah begitu. Perkataan yang baik itu apa? Mengajak orang di jalan Allah. Berkata diam itu apa? Kalau sedang marah, sedang emosi, kita terpancing, lebih baik diam. Jadi konsekuensi orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berdakwah. Maka Rasul itu sepanjang usianya, sepanjang umurnya, dia ajak orang-orang sekitarnya untuk paham tentang ilmu agama, untuk paham masalah tauhid, paham masalah akidah. Karena itu bagian dari dakwah. Jadi Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah itu karena dakwahnya. Karena sejatinya Rasul Muhammad itu persis sama dengan kita. Kita manusia, Rasul juga manusia. Kita berumah tangga, Rasul berumah tangga. Kita makan, Rasul makan. Kita minum, Rasul minum. Kita ke pasar, Rasul pun ke pasar. Lalu yang membedakan Rasul dengan kita apa? Rasul dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, sedangkan kita seperti ini. Yang bedakan apa kira-kira? Rasul berinteraksi dengan orang-orang, kita pun berinteraksi dengan orang-orang. Dia makan minum, kita pun makan minum. Kita ke pasar, dia pun ke pasar. Yang bedakan Rasul dengan kita apa kira-kira? Karena Rasul sepanjang hayat usianya, umurnya, dia senantiasa berdakwah di jalan Allah. Jadi apa? Orang pun kalau ingin dimuliakan beriman, orang beriman dimuliakan oleh Allah, maka pastikan dia harus terlibat dalam dakwah, mengajak orang lain. Yuk datang pengajian, yuk ikut pengajian, yuk dengarkan ceramah. Itu cara kita mengajak orang lain. Karena sejatinya orang kalau sudah beriman, konsekuensi berikutnya berdakwah. Tadi ilal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi menasihati dalam kesabaran dan kebaikan itu dakwah gitu. Jadi orang yang tidak celaka itu orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian dia berdakwah. Maka setelah kita semua sudah beriman, sudah beramal soleh, kewajiban kita berikutnya adalah kita berdakwah. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu dengan uang, dengan harta kita berdakwah. Dengan lisan kita berdakwah. Dengan tenaga kita berdakwah. Mudah-mudahan secara seperti itu menjadi bekal kita menghadap Allah. Karena tidak ada amal yang akan kekal walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, kecuali amal dalam dakwah. Iya enggak? Kalau anak Adam diwafatkan oleh Allah, semua terputus ila salasin. Semua terputus kecuali tiga. Apa tiga itu? Anak yang soleh, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita berdakwah ngajak orang, itu ilmu bermanfaat. Maka walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, itu amalnya terus mengalir kepada kita. Itulah keutamaan dakwah. Jadi jangan pernah lepas aktivitas kita dalam sehari-hari untuk mengajak orang ke jalan Allah.
Bahkan orang menjadi baik tidak baik tergantung dakwah. Terlibat nggak dia dalam dakwah? Kalau dia terlibat dalam dakwah, insya Allah dia baik di mata Allah. Tapi sebaliknya terlibat dalam yang lain, bisa jadi mungkin rendah di hadapan Allah. Jadi mulia tidaknya seorang tergantung dia terlibat dalam dakwah atau tidak. Ini alhamdulillah rumah kita yang di sini kita pakai buat kita berkumpul, sama-sama kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Insya Allah menjadi berkah buat kita, menjadi jalan kita mendapatkan amal jariah. Ini walaupun kita sudah diwafatkan ntar 10 tahun, 50 tahun, ini amal yang hari ini kita buat, insya Allah terus mengalir. Karena apa? Ilmu yang sekarang kita berikan hari ini, kita pahami, kita kerjakan, terus kita terus mengalir buat kita semua. Dan iman itu konsekuensinya adalah dakwah. Dan dakwah itu yang menjadikan manusia sempurna di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Dalam surah Ali Imran, surah 3, ayat 110. Kata Allah apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab la kana khairul lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik, umat yang paling tinggi, yang paling mulia di antara seluruh umat manusia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, di antara manusia. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi syaratnya yang mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Artinya apa? Kamu menjadi umat yang terbaik, orang yang termulia kalau terlibat dalam dakwah, ngajak orang yuk ngaji. Yuk belajar agama. Itu kita kuntum khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, manusia yang terbaik. Bahkan kerugian kita, kecelakaan kita, kebinasaan kita pun lantaran terlibatnya kita dalam dakwah. Kalau kita sungguh-sungguh terlibat dalam dakwah mengajak orang untuk kebaikan, insya Allah menjadikan kita selamat. Tapi sebaliknya, kalau tidak kita mengajak orang dalam kebaikan, bisa menjadikan diri kita celaka. Di dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 7 dan 8. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'maluhum. Kata Allah, hai orang-orang beriman, kalau engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dan teguhkan kedudukan kamu. Walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'maluhum. Tapi kalau engkau tidak terlibat dalam dakwah, enggak berkontribusi dalam dakwah, walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'maluhum. Sungguhnya orang-orang kafir itu orang yang celaka. Walaupun panjang umurnya, panjang usianya, di dunia yang tunggu cuma 2. Yang dia nantikan cuma 2. Orang kalau sudah kafir, sepanjang apapun umurnya, usianya, yang dia tunggu dalam kehidupan di dunia ini cuma 2. Sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Surah 47 ayat 7 dan 8. Ini sebagai isyarat buat kita. Orang kalau sudah beriman, nggak mau berkontribusi dalam dakwah, nggak terlibat dalam dakwah, nggak seneng datang majelis ilmu, hati-hati bisa digelincirkan oleh Allah dalam bencana besar yang namanya bencana kekafiran. Dan tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'maluhum. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Dan tidak ada cara lain kecuali menolong agama Allah, kecuali mendakwahkan agama Allah. Dan barang siapa tidak mendakwahkan agama Allah, walladzina kafaru, bisa tergelincir dalam kekafiran. Yang kalau sudah kafir, yang ditunggu dalam kehidupan cuma 2, sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, Allah senantiasa berikan kekuatan iman buat kita semua, kesempurnaan iman buat kita semua. Terus jadi fokus perhatian kita, yang kita kejar dalam hidup ini lagi-lagi bukan harta, jabatan, materi, kedudukan. Yang kita kejar iman, karena iman itulah yang menemukan kita nanti, mendampingi kita nanti, bersama kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah. Ketika dimasukkan liang lahat, hanya iman kita yang bersemayam dengan diri kita, menemani kita sampai akhir hayat. Maka iman yang harus kita pelajari, kita jalankan, kita perjuangkan. Mudah-mudahan menjadi penyelamat buat kita, baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 11:30 sekarang. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sederhana, walaupun ringkas, ya minimal buat refresh saya pribadi juga lah. Kadang kita kalau udah beraktivitas kerja gitu, kadang-kadang juga ibadah, ketaatan itu nggak bisa dibohongin, turun juga akhirnya.
karena kegiatan kita, kesibukan kita. Makanya kita perlu alokasikan waktu, siapkan waktu ya minimal sebulan sekali kita ketemu untuk ngaji, untuk taklim seperti untuk saling menguatkan. Karena sejatinya tadi itu iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Makin banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, iman kita turun. Banyak ketaatan kita kerjakan, iman tuh naik. Nah, kita kumpul-kumpul seperti ini dalam rangka menguatkan iman-iman kita. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesempurnaan iman, kekuatan iman, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.